Jika kita melewati dari apa yang telah disampaikan oleh seorang kiai ini, ya, Kiai Edi, beliau luar biasa ya. Ternyata juga memerhatikan seputar tesis Kiai Imad. Ketika ditanya oleh Bapak Yusuf Mars ya seputar bagaimana soal tesis Kiai Imad ya, seputar dari apa yang kemudian Kiai Imad sampaikan yang saat ini sudah tersebar. Beliau ungkapkan tentang hal yang luar biasa mengejutkan, dan ini sayanglah jika kita lewati. Saya akan putarkan dan monggo agar supaya video ini disimak hingga akhir ya, jangan di skip-skip saudaraku. Ini penting sekali. Kita akan cerna bersama ya terkait hal-hal yang begitu sangat mengejutkan. Ternyata beliau juga memerhatikan ya, artinya mengikuti, dan ungkapannya ini perlu ya untuk kemudian kita dengarkan hingga akhir. Oke, biar tidak panjang lebar, seperti biasa sebelum kita mulai videonya, mari kita intro terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, saya bersama dengan salah satu fansnya Kiai Imad yang luar biasa gitu kan, menyimak tentang podcast pada Suka TV. Dengan siapa Pak Kiai? Dengan Pak Haji Mulyadi, Ketua Padepokan Seni Manggar Kelapa Kemang. Wow. Dimana kita berdakwah lewat seni budaya. Kemang Jakarta kan? Jakarta Selatan yang setiap tahun kita bikin acara event festival Palang Pintu, Pak. Wah itu ya. Palang Pintu ces. Ya. Jadi NU nih. NU. Oke. Pak Kiai Edi. Ustaz aja. Kiai Imad benar-benar Kiai Imad. Itu saya dengar bahwa Anda itu selalu menyimak ini podcast saya di pada Suka TV, terutama tentang Kiai Imad ini. Ini gimana nih Anda melihatnya? Betul, luar biasa kali pada Suka. Saya salah satu penggemar pada Suka dan Kiai Imaduddin yang luar biasa, yang hari ini membuka cakrawala kebebasan berpikir dan memberikan suatu kedewasaan dalam berpikir, dan juga membuka mata batin kita dan mata kita yang sebenarnya. Kenapa? Bahwa kejadian yang ada di Indonesia ini dengan adanya fenomena yang telah dibuka oleh Kiai Imaduddin itu luar biasa, berdampak pada masyarakat yang luar biasa. Oke, kajian Kiai Imad adalah tentang membongkar nasab Malawi, yaitu di situ kajiannya termasuk bukunya ini ada yang tebal 600 jilid, hampir 700, yaitu membongkar tentang nasab Malawi yang menurut Kiai Imad tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah. Nah ini menurut Anda ini mencerahkan apa membodohkan masyarakat? Sangat mencerahkan. Karena apa? Dengan data-data yang disampaikan Kiai Imad itu secara logis betul. Pada di abad ketiga, baru nongol di abad ke-9, kan logikanya itu nggak masuk. Yeah. Apalagi dengan dikuatkan dengan data-data yang luar biasa, dengan tes DNA-nya, dengan teknologinya, ya kan, dengan data-data kitab-kitabnya. Dan ini menjadi apa? Kajian-kajian di pondok-pondok santren dan di kampung-kampung. Sekarang masyarakat ini sudah mulai buka matanya. Dengan adanya kajian ini, akhirnya mereka mau belajar mengkaji yang dulu itu ilmu nasab itu tidak begitu diperhitungkan, sekarang luar biasa menjadi suatu ilmu yang menjadi favorit. Iya, jadi perbincangan di masyarakat. Perbincangan di masyarakat, jangan kan itu di kampung-kampung sendiri, di musola atau di tempat pengajian itu terjadi diskusi-diskusi. Itu bahas tentang nasab Alawi, ya kan? Karena apa? Ini adalah suatu kajian yang benar-benar ditinjau secara akademik, kan? Sehingga apa, masyarakat itu melihat bahwa kajian ini harus ditinjau juga dengan secara akademik. Jadi jelas semuanya itu, bukan secara impian, bukan secara husnudzon, ya kan? Harus jelas data semuanya. Gitu. Jadi Anda orang NU, Pak Kiai itu ya. Jadi yakin bahwa kajian Kiai Imad itu mendekati kebenaran? Bukan mendekati kebenaran, memang sudah benar. Menurut benar. Yakin itu? Yakin sekali, hakul yakin dan ainul yakin. Nah, dampak terhadap Anda nih khususnya, kemudian juga masyarakat sekitar Anda itu bagaimana? Terutama di daerah Kemang itu. Ya, dampaknya bahwa masyarakat ini istilahnya hanya menghormati orang-orang yang punya akhlak dan berilmu. Setuju saya. Karena bagaimanapun mereka juga bagian daripada bangsa Indonesia. Tetapi ya kan, kita melihat fenomena yang ada, para habaib ini yang melakukan dawir, melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan masyarakat, oknum lah ya. Oknumnya ini, mereka ini harus diluruskan, dan juga harus diingatkan. Hati-hati ini bangsa Indonesia, bangsa yang keramat ini. Wah iya.
Jadi orang Betawi itu kan patronnya adalah habaib gitu ya. Ini ada pergeseran ini di masyarakat Betawi, terutama khususnya nih di sekitar apa masyarakat Pak Kiai itu. Ya, memang sekitarnya. Memang masih ada, tetapi tidak mempunyai dampak efek. Oke. Efek nggak kayak dulu, Pak, ya kan? Dulu itu fanatik bener. Fanatik betul. Tapi walaupun ada, tapi kita hanya memilih orang-orang tertentu, dan ini udah mulai, mohon maaf ya, sudah mulai ditinggalkan. Kita lebih banyak mengutamakan kiai kampung. Karena kiai kampung itu banyak yang pintar, latar belakang pondok pesantren yang dari Liorboyo, yang dari atau Bu Irem dan sebagainya. Ini yang sekarang masyarakat ini mengutamakan para kiai-kiai lokal. Kiai-kiai lokal. Apakah Anda yang termasuk dengan mengagungkan atau menghormati sosok kiai dengan ilmunya atau dengan nasabnya? Komen ya, tulis komentarnya di sini. Oke, lanjut Pak Kiai. Ya. Nah, keseharian berarti Pak Kiai itu sebagai yayasan palang pintu atau bagaimana itu? Jadi mohon maaf, saya bukan kiai. Oh iya. Saya hanya guru ustadz biasa. Oh, ibu-ibu ya. Kiai kan ada di Solo juga ada, Kiai Selamat itu. Karena kiai itu keramat ya, sesuatu harus menguasai ilmu secara utuhnya. Jadi dengan adanya kajian Kiai Imad ini yang saya ikuti selama 3 tahun, apalagi pada suka yang luar biasa, memberikan pencerahan informasi kepada masyarakat, sehingga apa? Kita akan mau belajar kembali dan melihat dengan secara akal yang sehat. Semua itu harus dengan data, semua itu harus dengan informasi yang jelas. Bukan hanya kita husnuzon, tetapi harus jelas kajian ini. Karena apa? Kalau kita berbicara secara akal sehat, kita akan mengakui kajian Kiai Modern, apalagi mahasiswa dari IAIN Sunan Syarif Hidayatullah. Yang kemarin saya bahas. S2-nya itu sudah melakukan tesis. Ya. Ini kan suatu jawaban. Mohon maaf, di kalangan mereka dianggap ini tidak ilmiah. Pembahasan bahasa tidak ilmiah ini menurut mereka yang bagaimana, ya kan? Ketidakilmuan secara akademik atau secara mereka gitu kan. Sedangkan ilmiah itu sudah ada standarisasinya secara universitas itu kan. Gitu. Sudah ketemu dengan Kiai Imad? Belum, belum. Baru ketemu dulu 3 tahun yang lalu. Saya sempat diajak bicara ya kan yang Kiai Imad, sehingga saya itu satu kebanggaan buat saya, ya kan? Tapi doa saya selalu buat Kiai Imad biar sehat dan sukses, sehingga Pak bisa mencerahkan bangsa Indonesia ini, dan mobil khusus pada suka selalu istiqomah memberikan hal yang benar kepada masyarakat. Suara kebenaran. Suara kebenaran. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Oke, terima kasih Ustadz. Sukses selalu. Ini Ustadz Pak Edi, Haji Edi ini yang konsisten untuk memelihara budaya Betawi, yaitu palang pintu. Nah, saya tadi sebelum datang kemari pada suka, saya nonton dulu tuh ketika dia mengkomentari tentang Raffi Ahmad. Jadi kurang lebih seperti itu ya dari apa yang telah beliau sampaikan di dalam video tersebut, dan semoga video ini juga didengar oleh muhibin ya. Semoga saja muhibin juga menonton teman-teman. Ya, biar ya minimal tahu lah ya tentang apa yang kemudian beliau sampaikan ketika merespon ataupun ditanya ya soal kajian Kiai Imad yang begitu luar biasa, membuka cakrawala ya berpikir kita. Nah, ini sudah bisa kita rasakan ya, manfaat dari adanya tesis Kiai Imad. Minimal kita tahu bahwa menyombongkan nasab itu tidak baik ya, tidak bagus. Nah, minimal kita tahu itu dulu. Nah, jadi sepertinya sebelum adanya polemik ini dari teman-teman ya, sepertinya banyak yang masih belum mengetahui ya soal ini menyombongkan nasab. Jadi itu tidak bagus. Nah, kemudian dari soal tesis beliau ya, soal tesis beliau yang kemudian dalam hal ini secara tegas menyampaikan bahwa mereka tidak tersambung, dan itu berdasarkan dengan data ya. Artinya ini luar biasa teman-teman ya, manfaat dari kajian beliaunya. Semoga beliau Kiai Imad panjang umur dan terus istiqomah ya di dalam menyampaikan edukasinya, menyampaikan ya pencerahan ya. Dan semoga kita yang telah mendengarkan dari kajian-kajian beliau ya Kiai Imad, semoga kita dapat mengambil pengetahuan di sana ya, ilmu ya, dari sana ya. Hanya itu saudaraku. Dan mungkin itu saja
yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya, jika ada sebuah kekeliruan kata, ungkapan, narasi, atau apalah itu, saya Al-Fakir atau Official mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga beliau, Kiai Edi ya kalau tidak salah, semoga dalam hal ini terus ya memerhatikan dan memberikan sebuah pencerahan. Begitu, semoga panjenengan Kiai ya, semoga saja beliau nonton video ini ya. Semoga sampean sehat selalu, panjang umur ya, dan teman-teman yang menyimak ya. Semoga sehat selalu, panjang umur ya, dan diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Ya, semoga beliau-beliau ini, para tokoh ini istiqomah di dalam memberikan sebuah pencerahan ya terhadap ya seperti saya ya, yang memang butuh pencerahan. Mungkin hanya itu ya. Jika ada kekeliruan kata, ungkapan, narasi, atau apalah itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya terima kasih ya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.